Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat malam. Selamat malam. Lebih lagi selamat malam. Mantap Paroki Santo Yosef yang sangat kencang suaranya. Selamat malam. Sudah satu kali. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, benarlah apa yang disampaikan oleh Kristus kepada Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semua yang hadir di sini percaya pada Tuhan? Percaya? Percaya? Yakin? Percaya? Sudah ada yang pernah melihat Tuhan? Sudah ada yang pernah melihat Tuhan? Kenapa ragu-ragu? Sudah yang pernah melihat Tuhan? Belum? Siapa yang belum? Wih, hebat ini orang gotong-gotong ini. Semua sudah pernah lihat Tuhan. Betul. Kita tahu nih, ada yang bilang itu di atas pastornya, jelasnya. Yakin Ki itu Tuhan Yesus? Yakin? Dari mana kita yakin? Dari mana kita yakin bahwa yang itu Tuhan Yesus betul itu? Ya? Dari jago memang tahu. Dari iman. Tidak ada pasti di antara kita yang seperti Thomas. Kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangannya, ke lambungnya, dan melihat bekas pakunya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Umat gotong-gotong lihat patungnya Tuhan Yesus, percaya Dia Tuhan. Tidak perlu seperti Thomas meminta tangan, lambung yang kosong. Kadang-kadang ucapan atau kata itu memang adalah sesuatu yang perlu dikonkretkan dalam kenyataan atau kehidupan sehari-hari. Betul? Betul? Saya percaya, mau saya belum melihat bagaimana bentuk wajahnya Tuhan, saya hanya lihat dalam bentuk gambar, dalam bentuk patung, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Hal itu bisa dibuktikan seperti yang dijawab oleh beberapa teman kita tadi, karena kita pakai kacamata iman. Thomas pakai kacamata yang kasat mata, yang harus dilihat secara manusiawi betul. Dan itu pasti tidak akan sampai untuk menjangkau apa yang ilahi, apa yang jauh dari pemikiran kita. Sama, ungkapan percaya itu sangat umum. Kalau saya mengatakan saya percaya, itu sangat umum. Sama seperti kalau saya mengatakan saya cinta kamu. Bapak-bapak di sini, yang mana bapak-bapak? Ada bapak-bapak? Ada bapak-bapak? Ada bapak-bapak di sini? Tidak ada. Ibu-ibu semua ini. Ada bapak-bapak di gotong-gotong? Ada? Ada? Masih biasa bilang aku cinta sama istrimu? Masih? Masih? Woi, bapak-bapak prodiakon yang paling lantang, Pak. Masih. Ya. Percaya Ji, istri tak kalau sekarang kita bilang I love you sama dia? Percaya Ji kira-kira? Percaya? Yakin? Hati-hati Ki. Ibu-ibu, percaya Ji kalau suami tak bilang I love you tiap malam? Sudah mulai pasti pikir-pikir. Padahal dulu waktu pacaran, pokoknya percaya saja. Orang bilang pacaran paling enak betul.
main sinetron orang. Setiap detik diucapkan, mau percaya atau tidak percaya, pasti dia bilang. Sampai waktu pacaran pun segala sesuatu yang dilakukan oleh yang menjadi kekasih hatinya, dia percaya saja. Kamu berbohong, aku pun percaya. Tolong. Kamu dustai, ku tak peduli. Pret. Percaya. Dari tiap jam, tiap detik, sampai pun tidur malam penuh dengan kata-kata romantis. Padahal masih harus dibuktikan dengan tindakan. Kalau sekarang mungkin sudah konkret, pastor. Kalau sekarang tidak usah lagi ucapkan kata-kata, sudah sangat terbukti secara konkret bahwa suamiku cinta sama saya, istriku cinta sama saya. Tidak sama seperti masa pacaran yang hanya main sinetron. Mat pagi sayang, sudah bangun ke? Pergi kerja, pergi mau kerja sayang. I love you, malam. Mat bobo sayang. Jago nah. Sampai sekarang tidak perlu lagi. Tetapi memang yang dipentingkan itu adalah kalau orang sudah masuk ke dalam keyakinan yang paling dalam, tidak perlu lagi ucapan-ucapan yang manis-manis. Saya percaya kepada Tuhan pada saat kita sudah dibaptis, mungkin pada saat itu masih harus dipertanggungjawabkan kata pada saat kita dibaptis. Apakah engkau percaya akan Allah? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya akan Yesus Kristus? Ya, saya percaya, dan seterusnya. Pada saat kita dibaptis. Kalau sekarang, apalagi pada malam Paskah dikatakan kita pembaruan janji baptis, itu tidak lagi diragukan. Betul? Semua yang memperbarui janji baptis sudah menunjukkan bagaimana konkretnya Allah yang saya percaya itu hadir. Allah yang saya yakini itu selalu nyata dalam kehidupan konkret saya sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Kristus putranya, pertama-tama lahir dari hati kita, lahir dari kepercayaan yang justru iman itu ada di dalam pusat hati kita. Karena di dalam hatinya pun Tuhan telah membagikan dirinya. Itulah kerahiman yang ia miliki. Kalau Tuhan mempunyai kerahiman yang begitu besar bagi kita, maka kita yang selalu mengatakan aku percaya kepada Allah tidak lagi meragukan kerahiman Tuhan itu. Karena kepercayaan yang kita ucapkan sekarang itu juga muncul dari iman, muncul dari hati, muncul dari keyakinan kita yang mendalam. Bukan hanya sebatas pikiran, bukan hanya sebatas pada kata-kata, tetapi sudah merasuk ke dalam keseluruhan diri kita. Boleh juga dikatakan kita mencintai Allah karena kerahiman yang ada di dalam diriku. Kalau kerahiman yang ada dalam diriku, kepercayaan itu kita ungkapkan, maka apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan akan terwujud konkret dalam ucapan-ucapan keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Saya percaya kepada Allah bukan hanya sekedar saya percaya bahwa Dia ada, tetapi saya percaya kasih-Nya ada, kerahiman-Nya ada, belas kasih-Nya ada, dan itu merupakan panggilan bagi saya untuk saya memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar saya bahwa kepercayaan saya kepada Allah bukan semata-mata karena kepercayaan di mulut saja, tetapi karena kepercayaan yang dikuatkan oleh pengalaman iman yang konkret yang saya temukan dalam kepercayaan atau keyakinan itu yang senantiasa saya pelihara dalam kehidupan iman saya. Saya yakin semua kita yang hadir di sini menjawab saya percaya kepada Allah karena itu berasal dari pengalaman hidup yang konkret di mana kita tidak lagi meragukan Allah yang hadir dalam kerahimannya, dalam kasih-Nya, dalam penyertaannya yang selalu hadir dan kita rasakan dalam kehidupan kita yang konkret sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam hati kita saat masing-masing sehari-hari saat kita mengucapkan kata itu, kita menyadari Allah hadir dengan aneka macam rahmat dan berkat-Nya yang kita alami secara konkret dalam kehidupan
kepercayaan atau kehidupan iman kita. Aku percaya akan Allah. Roh Kudus menguatkan kita.